Saudaraku, sekarang saya sedang berada di kota Tripoli, Lebanon, dan saya akan menelusuri jejak-jejak Al-Quran yang ada di sini. Saudaraku, selamat datang di kota Tripoli, kota terbesar kedua di Lebanon yang menyimpan lembaran sejarah peradaban Islam. Kota yang mendapat gelar sebagai pusat pengetahuan dan cendekiawan ini dihuni oleh lebih dari 850.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam Sunni. Titik pertama yang saya kunjungi di kota ini adalah Remong de Zangzils, atau disebut juga sebagai Benteng Tripoli. Sebuah benteng di pusat kota Tripoli yang telah ada sejak abad ke-12. Saudaraku, benteng inilah yang menjadi bukti kejayaan Islam pada masa itu. Benteng Tripoli awalnya dibangun oleh pasukan salib atas perintah Remong de Zangzils, seorang pemimpin ekspedisi pasukan salib asal Prancis yang berhasil mengambil alih kota Tripoli dari umat Islam. Namun, di tangan dinasti Mamluk dan Turki Utsmani, benteng ini diubah kembali menjadi pusat pertahanan serta simbol kekuatan Islam di pesisir Mediterania. Saudaraku, jadi ya di benteng ini banyak banget ruangan-ruangannya. Dan kayaknya di sebelah saya ini tuh kayak seperti bak mandi dan di sebelah sana ada tempat aliran airnya. Allahu a'lam. Saudaraku, benteng Tripoli memiliki luas sekitar 130 meter dan lebar 70 meter. Di dalam bangunan 4 lantai ini terdapat hampir 100 kamar hunian, lengkap dengan fasilitas pemandian, ruang pertemuan, hingga penjara dan kandang kuda. Di sini dibangun pula masjid, sumur, dan penampungan air yang terintegrasi. Semuanya terlindungi oleh tembok kokoh setebal 2 meter yang diperkuat dengan menara-menara pengawas dan 10 gerbang utama dari berbagai era kekuasaan. Dinding benteng Tripoli merupakan perpaduan antara batu pasir besar dan kecil yang tersusun sangat rapat. Beberapa di antaranya bahkan masih menyisakan simbol-simbol pahatan dari era Perang Salib. Saudaraku, bisa kita lihat ya, ada perbedaan antara tembok yang di bawah sama yang di atas. Karena ya, emang benteng ini sering banget hancur karena peperangan. Nah, terakhir karena tentara Mamluk berkuasa dan mereka merenovasi hingga tinggi dan dijadikanlah benteng kota Tripoli. Subhanallah. Lokasi benteng yang berada di atas sebuah bukit membuat kota Tripoli terlihat dengan jelas dari benteng ini, menjadikan benteng Tripoli sebagai lokasi yang strategis untuk memantau pergerakan musuh. Kini, benteng Tripoli sudah difungsikan sebagai museum yang menjadi bukti kejayaan dan kehancuran peradaban di masa lalu. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zolim, sehingga bangunan-bangunannya runtuh, dan betapa banyak pula sumur yang ditelantarkan serta istana tinggi yang ditinggalkan. Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Masya Allah, saudaraku. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Tripoli, Lebanon. Saudaraku, tak puas-puasnya dengan keistimewaan kota Tripoli, saya kembali menemukan salah satu ikon bersejarah yang berdiri kokoh seakan menyambut para pendatang. Ya, Menara Putih yang memiliki tinggi 30 meter ini bernama Menara Jam Sultan Abdul Hamid II atau dikenal sebagai Hamidiyeh Clock Tower. Menara jam ini telah berusia 120 tahun dan didirikan untuk memperingati 30 tahun bertahtanya Sultan Abdul Hamid II dari Turki Utsmaniyah. Tidak jauh dari sana, pandangan saya langsung tertuju pada sebuah monumen berlafaz Allah di bundaran Al-Nur. Meski tampak sederhana, tetapi instalasi ini seolah menegaskan jati diri masyarakat Tripoli sebagai benteng umat Muslim di Lebanon. Meninggalkan hiruk-pikuk jalanan kota,
Saya pun melangkah lebih dalam ke area pasar tradisional atau souk. Di lorong-lorong sempit pasar kota tua Tripoli, aroma rempah hingga wangi sabun zaitun begitu terasa. Aneka kerajinan tangan dan pernak-pernik khas Lebanon dijajakan oleh masyarakat lokal. Assalamualaikum. سلام قول السلام عليكم. السلام عليكم Waalaikumsalam. ماشي. السلام عليكم Tidak jauh dari benteng Tripoli, ada Masjid Raya Al-Mansuri. Memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, Masjid Al-Mansuri masih mempertahankan gaya bangunan Lombard yang menggunakan batu-batu raksasa sebagai konstruksi utamanya. Tidak seperti masjid-masjid modern, Masjid Al-Mansuri memiliki halaman pelataran yang luas dengan lokasi wudhu tepat di tengahnya. Tidak heran, banyak jemaah yang memanfaatkan area ini untuk beristirahat sambil bersilaturahmi terhadap sesama muslim. Alhamdulillah, di masjid ini saya bertemu dengan Syekh Raber, pengurus Masjid Al-Mansuri. Beliau akan memperkenalkan saya lebih jauh dengan masjid yang telah berusia 7 abad ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudaraku, sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Mansuri Kabir dan saya bersama Syekh Raber, subhanallah. Syekh, boleh ceritakan tentang sejarah di Masjid Al-Mansuri ini? هذا المسجد بني عصر المماليك. اجى السلطان كلاوون خيم محل الحرم الجويني. بعد منه اجى ابنه بنى المسجد محل مخيم والده بعد ما حرر من الصليبيين. هذا المسجد هيك. في مميز، في عندنا في شغلتين، في عندنا الساعة الشمسية موجودة عندنا هون، والساعة العصرية مميزة، وعندنا غرفة الأثر الشريف. غرفة الأثر الشريف بيفتحوها كل آخر أسبوع برمضان، نهار جمعة بيكون بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر الزيارة. Tidak hanya bangunan yang bersejarah, ternyata di masjid ini juga terdapat ruang penyimpanan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هيدي غرفة أثر الشريف. هيدي اللي حكينا بتفتح آخر أسبوع برمضان، نهار جمعة بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر. عرفت كيف؟ الرجال من برا والنساء من جوة الحرم بيفوتوا، بس كل واحد قالوا دوروا. Qadarullah, saya belum berkesempatan untuk melihat peninggalan Rasulullah di ruangan ini. Ya Syekh, bagaimana ceritanya rambut Nabi SAW bisa nyampe di sini? شعرة الرسول عليه السلام هداها السلطان عبد الحميد، هداها لأهل طرابلس، وانتقلت من البور لجامع الحميدي، من جامع الحميدي رجع نقلونا عنا على جامع المنصوري الكبير. Syukron Syekh, Masya Allah. Jadi saudaraku, pada masa pemerintahan Utsmani, Sultan Abdul Hamid memberikan hadiah kepada kota Tripoli. Makanya Masya Allahnya rambut Nabi Muhammad bisa sampai berada di sini. Subhanallah. Saudaraku, selama berada di masjid ini, saya merasakan keramahan yang luar biasa dari warga lokal. Meskipun kami berbicara dengan bahasa yang berbeda, tetapi tegur sapa dan senyum hangat mereka membuat saya merasa sangat diterima. Inilah wujud nyata dari pesan Al-Quran untuk saling mengenal dan menyambung tali persaudaraan antar sesama muslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, Imam Auza'i adalah imam yang sangat alim. Tapi beliau setiap malam menangis karena takut ilmu yang sudah dia ajarkan kepada banyak orang, tapi beliau sendiri tidak bisa mengamalkannya. Subhanallah. Saudaraku,
Tidak jauh dari permukiman, saya menemukan sebuah masjid dan makam yang menjadi simbol kemuliaan ilmu di Lebanon. Ini adalah makam Imam Al-Auzai, sosok yang tak terpisahkan dari sejarah keilmuan Islam di negeri Syam. Saudaraku, sekarang saya sudah sampai di Masjid Imam Auzai. Siapakah Imam Auzai? Kita lihat. Abdurrahman bin Amr Al-Auzai atau Imam Auzai adalah seorang ulama besar di Syam. Ia adalah pendiri mazhab fikih Auzai yang pernah sangat berpengaruh di Timur Tengah hingga Spanyol sekitar abad ke-8 Masehi. السلام ورحمة الله وبركاته عزيز هلا من أين أنتم؟ Di Indonesia. إندونيسيا أهلا وسهلا Arab ya, Ismi Dian. رياض صح سلام رياض من السودان Sudan. Masya Allah, saudaraku, tadi saya bertegur sapa dengan penjaga masjid ini dan ternyata penjaga masjid ini orang Sudan dan beliau Masya Allah baik banget. Dan beliau juga mohon doa untuk Sudan agar bisa menjadi lebih baik. Juga Masya Allah, insya Allah Indonesia Sudan terus berjalan baik. Dan beliau tadi juga bilang ternyata beliau juga banyak kenal dengan mahasiswa di Lebanon ini yang berasal dari Indonesia. Subhanallah. Bangunan makam Imam Auzai terletak di dalam kompleks Masjid Al-Imam Al-Auzai. Untuk berziarah langsung ke makam, saya harus memasuki ruangan kecil yang terletak di belakang mihrab masjid. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di makam Imam Besar Auzai. Beliau semasa hidupnya sangat dihormati dan disegani, bahkan mazhabnya beliau digunakan di negeri Syam, terutama di Lebanon selama 200 tahun. Subhanallah. Pada masa kekuasaan Abbasiyah, Imam Al-Auzai pernah menentang tindakan penguasa yang menghukum seluruh penduduk non-muslim dari sebuah desa di Gunung Lebanon hanya karena ulah segelintir orang. Ia lalu menuliskan surat kepada khalifah yang menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, seseorang tidak boleh dihukum karena dosa orang lain. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Saudaraku, Imam Auzai adalah imam yang sangat alim. Tapi beliau setiap malam menangis karena takut ilmu yang sudah dia ajarkan kepada banyak orang, tapi beliau sendiri tidak bisa mengamalkannya. Subhanallah. Saudaraku, meski sangat cerdas dan berpengaruh di negeri Syam, tetapi Imam Auzai begitu zuhud dalam menjalani hidupnya. Bahkan ketika wafat pada tahun 774 Masehi, Imam Auzai hanya meninggalkan harta senilai 7 dinar yang akhirnya digunakan untuk biaya pemakaman. Saudaraku, Imam Auzai adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau juga selalu melindungi hak-haknya orang non-muslim. Makanya Imam Auzai sangat dihormati dan disegani oleh orang-orang non-muslim dan orang muslim di Lebanon. Subhanallah. Kini, Masjid Imam Auzai tidak sekadar menjadi destinasi ziarah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan umat. Salah satunya adalah kelompok pengajian akhwat yang rutin menghidupkan suasana masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Setelah berziarah, saya berkesempatan bertemu langsung dengan penjaga makam bernama Mustafa Tholib. Dengan penuh keramahan, beliau menyambut kedatangan kami sembari mengisahkan kembali rekam jejak sosok Imam Auzai.
كمان زراعي ببيع بمنطقة بعلبك. ولد يتيما وأمه انتقلت به إلى منطقة أخرى اسمها الكرك بالبقاع الغربي، ونشأ هنيك النشأة الأولى وتعلم الكتابة والقراءة، وصار يدرس صار يكتب دواوين الحكومة للرسائل لمن يحتاج إليها. ثم انتقل إلى دمشق حيث التقى بشيخه الأول اسمه نمير. نمير هلا بتذكر اسمه بالضبط، كان شيخه الأول. بعدين خدم خدمة العسكرية وانتقل إلى اليمامة، وهنيك التقى بكبار علماء الأمة مثل يحيى ابن معين، والتقى بيحيى اسمه بأعلام الطبقة الثانية والثالثة، ونصحوا يحيى بن كثير انه Karena begitu semangat memperkenalkan sosok Imam Auzai, Mustafa bahkan sampai menghadiahi saya buku tentang perjalanan hidup sang imam. Masya Allah, saudaraku, Pak Mustafa memberikan saya ini cerita sejarah Imam Auzai. Subhanallah. Syukron. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Saudaraku, kisah Imam Al-Auzai mengingatkan saya bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada seberapa banyak pengikutnya, melainkan pada seberapa besar manfaat dan keadilan yang ia tegakkan di atas bumi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Saudaraku, perjalanan di kota Tripoli mengingatkan saya bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar. Hanya dengan sepotong roti dan segelas susu di tepi jalan, kita bisa merasakan bagaimana rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir ke setiap penjuru bumi. Semoga perjalanan ini menyadarkan kita tentang pentingnya mensyukuri setiap nikmat yang ada. Satu lagi, jejak Al-Quran terungkap di buminya Allah di Tripoli, Lebanon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.